Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan kedudukan atau posisi titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang kedua, menjelaskan kedudukan atau posisi garis dalam bidang koordinat kartesius. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi titik dan garis dalam bidang koordinat kartesius. Nah, kita masuk ke peta konsepnya. Nah, di sini sistem koordinat dibagi menjadi 2, yaitu posisi titik dan posisi garis. Nah, di posisi titik ini kita akan membahas tentang titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Dan di posisi garis kita akan membahas tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sumbu koordinat kartesius. Nah, di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam koordinat kartesius. Di sini titik koordinat kartesius dibagi menjadi 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu X dibagi menjadi 2, yaitu sumbu X positif dan sumbu X negatif. Dan juga sumbu Y dibagi menjadi 2, yaitu sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Dan juga ada yang disebut dengan titik asal, yaitu 0,0. Dan juga ada istilah bahwa sumbu X disebut sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinat. Nah, kita masuk ke materi koordinat titik pada sumbu kartesius. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan gambar yang ada di samping. Oke. Nah, berikut ini adalah koordinat titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Nah, di sini titik A berada pada X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya adalah 2,6. Nah, kalau B ini X-nya sama dengan min 5 dan Y-nya sama dengan 5. Jadi titik koordinatnya adalah min 5,5. Oke, sudah paham? Oke, lanjut. Yang C ini X-nya sama berada titik X-nya berada pada min 6 dan Y-nya berada pada min 4. Jadi titik koordinatnya adalah min 6,4. Nah, kalau titik D itu X-nya berada pada 3 dan Y-nya sama dengan min 5. Jadi titik koordinatnya adalah 3,5. Nah, di sini juga ada pada penulisannya titik-titiknya itu X terlebih dahulu ditulis baru Y. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal. Di sini, oke, lihat di sini ada soal kan. Nah, titik apa saja yang ada di koordinat 3,6, 6,5, min 5,5. Nah, kita perhatikan dulu titik-titik pada sumbu koordinat di sini, pada gambar yang di sini. Kita perhatikan. Nah, kemudian untuk titik 3,6 kita cari titik yang nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya adalah titik A. Benar. Terus lanjut, yaitu yang kedua, X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan min 5. Jadi, titiknya berada di titik H. Bentar. Oke, lanjut. Kita yang ketiga yaitu nilai X-nya yaitu min 5 dan nilai Y-nya sama dengan min 5 juga terdapat pada titik E. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar di samping. Di samping kita akan melihat jarak titik A, B, C, dan D dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, yang ini. Nah, titik A koordinatnya adalah 2,6 dan ini artinya adalah titik A berjarak 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X. Dan titik B ini maksudnya adalah artinya koordinatnya kan ada di min 5,5. Jadi titik B berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 5 satuan ke atas dari sumbu X. Oke, lanjut.
titik C ini artinya kan koordinatnya ada di min 6, min 4. Jadi artinya itu titik C berjarak 6 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Oke, kita lanjut ke yang titik D. Nah, titik D ini berada di koordinat 3,-5. Jadi artinya titik D berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 5 satuan ke bawah dari sumbu X. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini adalah tentang jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dan di gambarnya ini sudah diketahui koordinat-koordinatnya, koordinat pada kartesiusnya. Nah, kita disuruh, yang soal pertama itu disuruh menentukan titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah, nah kita mencari titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Nah, kita lihat dan ternyata itu adalah jawabannya C dan E. Lihat di sini, oke. Terus yang pertanyaan yang kedua adalah titik yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kita mencari titik yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, bisa ke kanan dan bisa juga ke kiri. Nah, yaitu ada titik B, D, F, dan G. Nah, kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi kuadran pada koordinat kartesius. Nah, kamu perhatikan gambar di samping. Di sini ada 4 titik pada sumbu koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, dan D. Nah, titik manakah yang berada di kuadran 1? Yang berada di kuadran 1 adalah titik A, yaitu dengan koordinatnya 3,5, dan yang di kuadran 2 yaitu koordinatnya min 5,5, dan yang ada di kuadran 3 adalah titik C yang koordinatnya min 6, min 4. Dan di titik D itu adalah kuadran 4 dengan koordinat 3,-5. Nah, di sini kalian perhatikan tanda-tanda titik koordinatnya. Di sini kuadran 1 nilai X sama Y-nya harus positif, dan di kuadran 2 nilai X-nya harus negatif dan Y-nya harus positif. Dan di kuadran 3 nilai X sama Y-nya harus negatif. Dan di kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya yang negatif. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ini mudah ya, kalian tinggal menuliskan koordinat titiknya dengan titik pusatnya adalah 0,0. Di sini diketahui di pos utama sebagai titik pusat yaitu 0,0. Maka posisi pos 1, pos 2, dan tenda dapat ditulis dengan koordinatnya pada gambar di samping. Nah, pos 1 koordinatnya adalah 2,5 dan pos 2 koordinatnya adalah min 3,5 dan tenda koordinatnya adalah 0,8. Nah, kenapa di sini X-nya sama dengan 0? Karena posisi tenda terletak pada sumbu Y. Di berapa Y-nya? Y-nya sama dengan 8, maka nilai X-nya sama dengan 0. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Artinya titik pusatnya bukan lagi 0,0, tapi titik yang lain. Diketahui pos utama sebagai titik pusat, tapi titik koordinatnya pos utamanya bukan 0,0. Di sini titik koordinat pusatnya adalah min 4,4. Maka posisi titik pos 1, pos 2, dan tenda itu berubah, tidak lagi seperti yang tadi titik pusatnya 0,0. Nah, untuk pos 1 kamu lihat posisinya terhadap pos utama.
Dia terletak di sebelah kanan pos utama. Berapa jarak dari pos utama? Jaraknya adalah 8. Kemudian posisinya ada di atas pos utama, berjarak 1, maka koordinat pos 1 adalah 8,1. Untuk pos 2, posisinya ada di sebelah kanan pos utama. Berapa jarak dari pos utama? Jaraknya adalah 9 ke sebelah kanannya, maka koordinatnya adalah 9. Nah, untuk bagian Y-nya, kamu lihat posisi pos 2, adanya di bawah dari pos utama. Di bawahnya berapa jaraknya? Adalah 9, karena dia di bawah tandanya negatif. Maka koordinat pos 2 adalah 9, -9. Dan untuk tenda berada di sebelah kanan pos utama. Berapa jaraknya? Dari pos utama jaraknya adalah 12. Kemudian dia ada di bawah pos utama dengan jarak 4. Karena dia di bawah, maka tandanya negatif. Jadi koordinatnya adalah 12,-4. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini amatilah gambar di atas. Di sini disuruh tentukan koordinat titik A, B, J, dan L terhadap titik G sebagai pusatnya. Nah, berarti di sini titik G adalah titik pusatnya. Nah, saya ilustrasikan ya dengan menggunakan sumbu yang baru, di mana titik G-nya sebagai titik pusatnya. Nah, titik A terletak di sebelah kirinya titik G dengan jarak 13 dan berada di atas titik G dan jarak 5, maka titik koordinat A adalah -13,5. Dan untuk titik B berada di sebelah kiri titik G dengan jarak 12 dan berada di atas titik G dengan jaraknya 2, maka koordinat titik B adalah -12,2. Dan untuk titik J, berada di sebelah kiri titik G dengan jarak 5 dan berada di bawah titik G dengan jaraknya 7. Maka koordinat titiknya adalah -5,-7. Dan untuk titik L berada di sebelah kiri titik G dengan jaraknya 10 dan berada di bawah titik G. Jaraknya adalah 7. Maka koordinat dari titik L adalah -10,-7. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.